Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Mutiara, mahasiswa Teknik Sipil 2019 Universitas Trisakti dengan NIM 04 ingin membawakan presentasi mengenai gempa tektonik yang menjadi salah satu materi dari perkuliahan Mekanika Tanah yang dibawakan oleh Bapak Aksan. Gempa tektonik. Apa itu gempa tektonik? Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng plat tektonik. Gempa ini terjadi karena besarnya tenaga yang dihasilkan akibat adanya tekanan antar lempeng batuan dalam perut bumi. Gempa tektonik yang kuat sering terjadi di sekitar tapal batas lempengan-lempengan tektonik. Gempa ini biasanya jauh lebih kuat getarannya dibandingkan dengan gempa vulkanik. Getaran gempa yang merusak bangunan kebanyakan disebabkan oleh gempa tektonik. Jika terjadi gempa tektonik di dasar laut, maka besar kemungkinannya akan terjadi tsunami. Proses terjadinya gempa tektonik. Proses terjadinya gempa tektonik diawali dari interaksi antar lempengan yang menyebabkan lempengan yang lain masuk atau menyusup ke bawah, yang biasa disebut dengan subduksi. Gempa bumi akan berubah menjadi semakin besar apabila terdapat sesuatu yang mengganjal, namun kemudian ikut menyusup secara tiba-tiba dan mendadak. Hal ini yang terkadang menimbulkan tanah retak dan menelan berbagai bangunan dan sejenisnya. Aktivitas tektonik terjadi karena pergerakan lempeng-lempeng benua ataupun samudra. Struktur-struktur geologi yang bergerak secara aktif dihasilkan akibat interaksi antar lempeng. Interaksi antar lempeng yang menyumbangkan banyak tenaga untuk menjadi getaran yaitu subduksi. Subduksi yaitu getaran lempeng yang bergerak mendekat. Getaran yang dihasilkan merupakan hasil dari gesekan kedua lempeng yang saling menyusup. Karakteristik gempa tektonik. Yang pertama, memiliki kekuatan yang besar. Gempa tektonik biasanya berskala besar, pada umumnya berkekuatan lebih dari 4 skala Richter. Gempa bumi tektonik juga memiliki gelombang gempa yang berbeda. Struktur gempa bumi tektonik ini adalah vertikal, maka dari itulah goncangan demi goncangan akan lebih kita rasakan daripada jenis gempa bumi yang lain. Bersifat merusak. Meski memiliki skala yang kecil, gempa tektonik ini biasanya menyebabkan kerusakan yang besar dikarenakan pola gempa yang menyebabkan kerusakan bangunan. Yang ketiga, gempa bumi tektonik terjadi atau datang secara tiba-tiba. Tentu kita tidak pernah membayangkan kalau misalnya tiba-tiba terjadinya gempa bumi ini. Dan kita harus menghadapinya tanpa persiapan yang benar. Yang keempat, terjadi karena aktivitas lempeng-lempeng bumi. Tanda-tanda gempa tektonik. Yang pertama, terdapat awan yang tidak biasa di langit seperti angin tornado, terjadi gangguan elektromagnetik, hewan-hewan bertingkah laku tidak biasa, air laut surut. Biasanya sebelum terjadi gempa tektonik ini, kita akan melihat bahwa hewan-hewan akan berlari secara berlawanan dari arah kita mungkin, atau mereka berlari bergerombol untuk menghindari datangnya gempa bumi ini. Air laut surut. Tentu ketika pergeseran lempeng bumi terjadi, tentunya akan ada air laut yang masuk ke dalam antara lempeng-lempengan tersebut. Namun, terjadilah gempa bumi sehingga air laut itu kembali naik dan menyebabkanlah tsunami. Setelah ini kita akan menyaksikan ilustrasi dari terjadinya gempa bumi tektonik. Gempa bumi bagian 2. Proses gempa bumi. Tahukah Anda apa penyebab gempa bumi? Gempa bumi dapat terjadi karena beberapa hal. Namun yang paling umum adalah tekanan dari lempeng bumi yang bergerak. Dua lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya akan menghasilkan tumbukan. Tumbukan ini yang menimbulkan getaran gempa bumi. Gempa pada umumnya diawali dengan gempa utama atau main shock yang diikuti oleh gempa susulan atau aftershock. Tanah lunak akan menyebabkan gelombang gempa mengalami penguatan atau amplifikasi,
sedangkan tanah yang keras akan menyebabkan pelemahan gelombang gempa atau deamplifikasi. Proses kehilangan kekuatan yang terjadi dalam tanah akibat membesarnya tekanan air pori biasanya disebut likuifaksi tanah. Tanah yang terlikuifaksi tidak dapat menahan berat apapun yang berada di atasnya, baik itu berupa lapisan batuan di atasnya ataupun bangunan, yang akhirnya mengakibatkan hilangnya daya dukung pada pondasi bangunan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.